Yesus sendiri yang memilih rute perjalanan untuk berlayar melalui danau. Jadi itu peristiwanya kan berurutan. Jadi waktu-waktu sebelumnya Tuhan Yesus itu mengajar dengan berbagai perumpamaan. Ada perumpamaan pelita, perumpamaan biji sesawi dan seterusnya. Lalu hari sudah mulai tadi dikatakan sudah mulai sore ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak, mari pergi lebih jauh. Maksudnya juga ingin sepi, suasana yang sepi. Rute yang dipilih Yesus, jalan-jalan yang ditunjukkan bisa saja penuh bahaya dan risiko. Tetapi dalam bahaya itu Yesus menunjukkan kuasanya dan mengajar para murid agar bertumbuh dalam hal kepercayaan. Itulah sebabnya hari ini kita juga bersyukur. Sebab kita mengimani bahwa jalan-jalan Tuhan meskipun terkadang sukar, namun penuh dengan kedamaian. Rencana Tuhan susah, sulit dimengerti, tetapi indah pada waktunya. Yang kedua, kalau kita beranjak dari ayat 23, kehadiran Yesus menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup para murid. Dikatakan bahwa Yesus tertidur ketika taufan menghantam perahu mereka. Para murid yang ketakutan membangunkan Yesus. Para murid merasa mereka pasti binasa. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Petrus dan para murid itu kan katakanlah sudah jajah betul, sudah menguasai betul danau Galilea. Mereka adalah nelayan yang ulung, sudah terbiasa menghadapi badai-badai seperti itu. Tapi pas badai itu, para murid merasa ketakutan, teriak-teriak, dan merasa mereka akan binasa. Badai itu membuat iman dan harapan para murid lenyap seketika. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Ada harapan, kok Tuhan ini membiarkan. Padahal dalam keseharian sebelumnya itu menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit dan juga bahkan membangkitkan orang mati. Nah, jadi seringkali mungkin kita badai hidup itu kita menjadi kecewa, bahkan mengguncang iman, dan mungkin juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya tahu apa ini juga terjadi di antara Bapak Ibu. Mengapa ini terjadi Tuhan? Dan kita mungkin saja mengira Tuhan ini tidur ya. Saya punya masalah seperti ini bagaimana ini? Itu yang juga kita bisa renungkan. Padahal kita imani Yesus tidak pernah tidur. Tuhan tahu caranya bagaimana kita nanti bisa menyerahkan secara total kepada Tuhan. Dan kita tahu di akhir kisah tadi kan, terus akhirnya Yesus menghalau badai itu. Yesus hanya mengatakan diam. Akhirnya ini mujizat, badai terus berhenti. Yang ketiga, kalau ada orang mengalami krisis kehidupan, sebenarnya itu merupakan kesempatan untuk semakin mengenal Yesus dan kasih-Nya. Tadi dikatakan setelah badai berlalu, sudah dikatakan diam, lalu tenang lagi. Yesus bertanya pada murid, di manakah kepercayaanmu? Kiranya pertanyaan ini bukan sekedar teguran, karena pertanyaan ini mengandung pengajaran bahwa
murid mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengenal Yesus yang memiliki kuasa menghalau badai sebesar apapun.